Kak Jessica, sekarang udah bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember itu kita ngapain sih Kak? Merayakan apa Kak? Merayakan Natal. Iya, Natal. Wah, senang banget ya Kak ya. Udah masukin bulan Desember. Kak, aku mau memulai pujian, tapi satu lagi belum datang Kak. Siapa ya Kak? Kakak tahu nggak? Nggak tahu Kak. Nggak tahu? Ih, kakak nggak tahu. Lo. Itu siapa Kak? Siapa Kak? Kok nggak ada mukanya? Halo? Wah, ada Santa. Lo. Halo, Santa Claus ya? Santa Cep. Ah, Santa Cep. Iya. Karena Santa Ocep. Kak Yosep ternyata Kak. Kak, kita sekarang udah mau mulai bulan Desember Kak. Biasanya itu kita merayakan apa sih Kak? Merayakan ulang tahun, Kak. Ulang tahun? Iya. Ulang tahun Kak Jas? Enggak. Ya ini udah meriah begini merah-merah. Iya, tapi ulang tahun Tuhan Yesus kita ya Kak Oh ya? iya? Iya. Wah, Kak. Iya. Berarti kalau ulang tahun berarti harus yang seneng dong, Kak? Iya, harus gembira Kak. Wah. Tapi ada lagunya yang ini yang lebih seru, lebih semangat, Kak. Apa Kak? Begini. Kasih Yesus. Oh. Kasih Yesus. Nah. Oh. Iya, aku tahu. Bisa? Bisa Kak, bisa. Tapi nggak boleh duduk. Nggak boleh duduk ya? Harus berdiri. Adik-adik juga ya Kak ya? Nanti, Harus berdiri ya? kasih Yesus. Oh. Harus lompat yang kenceng ya Kak ya? Ntar kalau duduk ketiduran, Kak. Iya benar-benar Kak, jadi pada ngantuk adik-adiknya ya Tapi Kak? kita belum sapa adik-adik loh. Iya, kita belum sapa Kak. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Ketemu sama Kak Ocep Dan Kak Vera. dan Kak Kak Jessica. Jessica. Oke, kita mau mulai dulu pujian Iya. kita. Setinggi-tingginya langit ya, Kak. Setinggi-tingginya langit ya, Kak. Iya. Lompat yang Kasih tinggi ya Tuhan Kak? setinggi-tingginya langit. Oke Ya. Kak. Silakan ya Kak ya. Setinggi-tingginya langit. lebih tinggi Lebih tinggi. kasih Yesus. Sedalam Kak. Sedalam-dalam lebih dalam kasih Yesus. Seindah. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat ya Kak. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya Kak, Sekali setingginya lagi ya lagi. Kak, lebih tinggi Kak. Setinggi-tingginya, lompat bareng-bareng Lebih tinggi. Lebih tinggi. Kasih Yesus. sedalam lautan, dalam lautan, lebih dalam Lebih dalam. kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Gimana Kak? Tarik nafas dulu Kak. Sampai ngap. Wah, tapi Tapi masih kurang Kak. Iya. Saking semangatnya Kak. Iya, harus tetap semangat Kak. Iya dong. Kita mau berdoa dulu Kak. Iya, berdoa dulu. Kita bilang terima kasih sama Tuhan. Kita bilang ya Bapakku datang padamu. Adik-adik kita lipat tangannya, kita menyanyi Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
pagi hari, Pagi hari, siang hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. tak hentinya mengucap syukur, Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan, sekali atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, ikuti Kak Vera berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, benar ya Tuhan, benar ya Tuhan, tak hentinya tak hentinya kami kami mengucap syukur mengucap syukur untuk segala segala kebaikan kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, Kalau sebentar kami akan memulai kebaktian Tuhan, kami percaya Engkau hadir saat ini. Kami percaya Engkau mengurapi kami semuanya. Tuhan, ampuni segala kenakalan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Wah Kak, tadi Kakak bilang Apa Kak? udah mau Natal ya? Iya, udah mau Natal. Kita harus semangat. Berarti ada lagunya Kak, Lagu apa Kak? yang ada lilin-lilinnya. Lilin-lilinnya. Aku tahu Kak. Apa? Semua lilin Semua lilin telah menyala. menyala. Iya, menyala. Pasti adik-adik juga udah tahu Kak lagunya. Bisa ya Kak ya? Bisa Kak. Kak, adik-adik pasti ada yang lupa juga pasti Kak. Karena kan kalau nyanyinya itu setahun sekali doang. Oh ya, tenang ya. Kak, di bawah sini Di ada bawah. teksnya Kak. Iya Kak, ada tesnya tuh ya adik-adik ya. Ya, Nanti di bawah ikutin sini ya. ada teksnya. Ikutin Kakak dan Kak Yosef. Iya. Kita nyanyi semua lilin tak Iya, menyala. semua lilin. Kak, pakai gerakan ya Kak ya? Oh ada dong Kak. Pakai gerakan. Kan Oke. kepada main jago. Nanti kita mulai Kak. Semua lilin telah menyala, semua hati gembira. Kasih sayang telah datang dari semua lilin Semua lagi. lilin ya Kak? Semua lilin telah menyala, semua hati bahagia. Kasih sayang telah datang dari surga. Puji Tuhan, Puji Tuhan dari kami semua di dunia. puji Tuhan lagi Kak. Puji Tuhan, sinar terang telah datang. Puji Tuhan, Puji Tuhan, Kau beri kami damai dan tentram. Puji Tuhan, semua lilin telah semua lilin lagi ya Kak ya. Ya, sekali lagi ya adik-adik. Semua lilin telah menyala, semua hati gembira. Kasih sayang telah datang dari surga. semua lilin telah menyala, semua hati bahagia. Kasih sayang telah datang dari surga. Adik-adik Puji angkat Tuhan. tangannya. Puji Tuhan dari kami semua di dunia. Puji Tuhan, Puji Tuhan, sinar terang telah datang. puji Tuhan, Puji Tuhan,
Tuhan lagi ya Kak ya. Iya, adik-adik angkat tangannya. Puji Tuhan dari Kami semua di dunia. Puji Tuhan. puji Tuhan. Sinar terang telah datang. Puji Tuhan, Kau beri kami damai dan tentram. Puji Tuhan, semua lilin telah menyala. Puji Tuhan semua lilin telah menyala. Puji Tuhan, semua lilin telah menyala. Wah, bahagia banget Kak, aku nyanyiin lagu Semua Lilin Kak, Kak. Tapi mungkin Iya Kak, masih belum pada bisa Kak. iya karena kan Nanti kalau yang belum bisa nanti play lagi lagunya, pray lagi Kak. ya, iya, Iya, biar lihat apa? gayanya Kak Vera yang paling keren itu. Masa sih Kak? Iya. Nah, sekarang waktunya Iya. kita dengerin firman Dengan Tuhan. firman Tuhan ini saat yang paling ditunggu-tunggu pasti sama adik-adik Iya Kak. dong. Adik-adik, Iya. siapa yang udah siap dengar firman Tuhan? Iya, siapa yang udah siap? Masih banyak yang angkat tangan, Kak. Iya. Berarti sekarang kita siap berdoa, Kak. Siap berdoa ya Kak ya? Ya, kita mau doa lagi, kita bilang firman Tuhan ku dengar. Ambil lipat tangannya ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong pada firman Tuhan ku dengar, nggak ada yang bercanda lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, ikut Kak Yosef berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, hanya Engkau hanya Engkau yang dapat yang dapat menumbuhkan menumbuhkan iman kami, iman kami, sehingga kami sehingga kami dapat menghadapi segala persoalan kami. persoalan kami. Dan sekarang kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kau urapi Kau urapi kakak sekolah minggu kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. firman Tuhan. Karena kami siap Tuhan, Karena kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak, Iya Kak. sekarang kakaknya mana nih mau cerita ya? Iya. Pasti bentar lagi Kak udah mau masuk Kak. Kakak tahu siapa yang cerita? Siapa ya Kak? Kak. Oh. Biar adik-adik penasaran Kak siapa Kak? Oh iya? Iya. Oh berarti sekarang duduk yang manis, kita hitung sampai 3 iya, ya? kita hitung manis duduk sampai 3. 1, 2. 2. Belum Kak. Belum ya? Masih goyang. Masih dulu. Lagi. 1, 2, 3. 3. Hai adik-adik. Wah, nggak terasa ya. Sebentar lagi kita merayakan hari Natal. Pasti semua di sini bersuka cita kan? Dan senang kalau merayakan hari Natal. Udah nanti mau libur, dapat hadiah Natal lagi. Pasti semua senang dong, nggak ada yang sedih kan? Tapi yang terpenting apa adik-adik? Tuhan Yesus lahir untuk kita semua. Itu sebenarnya hadiah yang terbesar buat kita semua. Siapa di sini yang dari awal tahun sampai sekarang nih hari ini nih rajin beribadah? Datang
ngikutin ibadah secara online seperti ini? Atau mungkin sudah datang ke gereja tiap minggu? Siapa yang rajin datang? Tiap kali atau bolong-bolong? Nah, tahun depan harus lebih rajin ya adik-adik. Datang ke sekolah minggu, taat mengikuti ibadah. Tapi nih ya, Kak Esther mau tanya nih. Setiap kali firman yang disampaikan, adik-adik ingat apa enggak? Jangan-jangan yang ingat cuma tentang Paskah sama Natal doang nih adik-adik. Enggak ya? Karena setiap kali firman yang disampaikan oleh kakaknya, adik-adik kalau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengingat, menyimpannya di dalam hati dan melakukannya, akan ada berkat yang besar buat adik-adik dan kakak. Seperti hari ini, Kak Esther mau menceritakan tentang 2 tokoh Alkitab. Kita mau belajar dari sini adik-adik. 2 orang tokoh Alkitab ini, dia rajin mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sudah siap? Tidak ada yang main-main lagi. Alkitabnya juga disiapkan. Jangan nanti waktu Kak Esther bilang buka Alkitab. Wah, adik-adik baru cari Alkitabnya. Enggak ya? Alkitabnya disiapkan. Kak Esther mulai. Nah, ada sepasang suami istri adik-adik. Suami istri ini sangat taat akan firman Tuhan. Dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka rajin berdoa. Mereka adalah Bapak Sakaria. Ini Bapak Sakaria nih adik-adik. Dan istrinya Ibu Elisabet. Mana nih Ibu Elisabet? Nah, Bapak Sakaria ini adik-adik, dia adalah seorang imam. Dan Ibu Elisabet, dia adalah saudara daripada Ibu Maria. Nanti ibunya Tuhan Yesus. Mereka berdua adik-adik, sampai saat ini mereka hanya tinggal berdua. Mereka belum mempunyai keturunan. Mereka belum mempunyai anak. Mereka rajin berdoa, meminta kepada Tuhan agar diberikan keturunan. Tapi sampai saat ini mereka belum mendapatkan keturunan. Tapi mereka enggak menggerutu loh adik-adik. Mereka tetap rajin berdoa. Mereka tetap meminta kepada Tuhan agar mereka mempunyai keturunan. Nah adik-adik, suatu ketika Bapak Sakaria menjalankan tugasnya sebagai imam. Ketika Bapak Sakaria menjalankan tugas sebagai imam, tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang. Nih adik-adik, malaikat Tuhan. Ketika Bapak Sakaria menjalankan tugas sebagai imam, malaikat Tuhan ini datang. Malaikat ini menyampaikan kabar sukacita adik-adik kepada Bapak Sakaria. Kita lihat ya, ambil Alkitabmu, buka di Lukas 1 ayat 13. Lukas 1 ayat 13. Wah adik-adik kalau perjanjian baru mestinya cepet nih bukanya nih. Lukas 1 ayat 13. Nah, malaikat ini berkata begini adik-adik kepada Bapak Sakaria. Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ketika Bapak Sakaria mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu adik-adik, Bapak Sakaria terdiam, bingung dan terkejut. Wah, doaku didengar nih, doaku dikabulkan. Tapi aku sekarang sudah tua, aku sudah berumur, istriku juga sudah tua. Sekarang nih aku mendapatkan keturunan, sekarang nih aku mendapatkan anak. Bapak Sakaria tidak percaya adik-adik. Akibat Bapak Sakaria tidak percaya, mulutnya tertutup. Dia nggak bisa ngomong. Dia bisu adik-adik. Karena dia tidak percaya adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik Bapak Sakaria nggak bisa ngomong. Nanti dia bisa ngomong sampai apa yang tadi dikatakan oleh malaikat Tuhan itu menjadi kenyataan.
Adik-adik, ini lihat ada Ibu Maria. Nah, Ibu Maria dia juga baru mendapatkan kabar sukacita. Ibu Maria juga mendapatkan kabar sukacita dari malaikat Tuhan. Ibu Maria mengandung dari Roh Kudus. Wah, dia pengen sekali ketemu dengan Ibu Elisabet. Dia mau menceritakan kabar sukacita itu. Hanya Ibu Elisabet dan Maria ini tinggalnya tidak di dalam kota yang sama. Wah, Maria harus mempersiapkan adik-adik. Bawa baju, bawa pakaiannya seperti orang kalau mau melakukan perjalanan. Wah, aku harus segera nih bertemu dengan Ibu Elisabet. Aku mau menceritakan kabar gembira yang aku terima. Akhirnya Ibu Maria berjalan adik-adik. Pergi ke tempatnya, kota tempatnya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Di sebuah kota di daerah Yehuda. Setelah beberapa saat, akhirnya Ibu Maria tiba di tempat rumahnya Bapak Zakaria. Ibu Maria segera memanggil saudaranya. Elisabet, Elisabet, ini aku, Maria, saudaramu datang. Elisabet. Adik-adik, ketika Elisabet mendengar suara Maria tadi memanggil, bayi yang di dalam kandungannya Ibu Elisabet ini melonjak-lonjak adik-adik. Sebelumnya belum pernah seperti itu. Dan Ibu Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian Ibu Elisabet berkata seperti ini adik-adik. Ambil Alkitabmu lagi, kita buka di Lukas 1 ayat 42. Ini yang dikatakan oleh Ibu Elisabet kepada Maria. Udah ketemu ya, Lukas 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ibu Elisabet berkata begitu kepada Ibu Maria adik-adik. Padahal Ibu Maria tadi belum ngomong kan kalau dia sedang mengandung dari Roh Kudus. Ibu Maria kan tadi hanya menyapa. Tapi Ibu Elisabet bisa tahu karena Roh Kudus ada di dalam diri Ibu Elisabet. Wah, mereka berdua bersuka cita adik-adik. Mereka saling bertukar cerita, mereka bersyukur. Tuhan begitu baik di hidup mereka. Ibu Elisabet yang sudah tua tapi sekarang dia sedang mengandung. Dan Ibu Maria juga sama. Mereka bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Ibu Maria tinggal 3 bulan lamanya di rumah Bapak Zakaria. Akhirnya Ibu Maria pulang ke kotanya. Nah, adik-adik, beberapa lama kemudian tiba saatnya Ibu Elisabet melahirkan. Tadi waktu kita baca Alkitab pertama, Ibu Elisabet melahirkan bayinya laki-laki atau perempuan? Ayo ingat, tadi dibaca yang pertama. Ya, Ibu Elisabet seperti tadi yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, Ibu Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, saudara-saudaranya datang berkunjung adik-adik. Mereka senang, mereka ikut bersukacita. Mereka senang bahwa keluarga Bapak Zakaria mendapatkan berkat. Ibu Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, mereka senang. Nah adik-adik, pada hari yang ke-8 adalah hari saatnya bayi itu harus diberikan nama. Para sanak saudaranya ini mulai ngomong nih, wah namanya siapa nih ya yang paling cocok buat bayinya Bapak Zakaria ini? Ada yang ngomong, namanya ini aja. Enggak, ini aja. Oh jangan, itu aja namanya. Enggak cocok. Dah, namanya yang paling cocok, Zakaria. Itu nama yang paling cocok. Persis sama seperti nama ayahnya. Yuk kita katakan kepada Ibu Elisabet, bayinya dinamakan Zakaria aja. Nama seperti nama ayahnya. Ya, kita lihat ya. Apa yang dikatakan oleh Ibu Elisabet. Ibu Elisabet mengingat gak akan firman Tuhan. 9 bulan yang lalu, Ibu Elisabet ketika malaikat Tuhan menjumpai Bapak Zakaria, malaikat Tuhan itu mengatakan bahwa nama bayinya harus siapa adik-adik? Masih ingat
namanya adalah harus Yohanes. Ibu Elizabeth ketika sanak saudaranya mengatakan namanya Sakaria aja ya, Ibu Elizabeth bilang tidak, ia harus dinamain Yohanes. Hah? Yohanes? Kata para sanak saudaranya. Aduh, itu nama nggak pernah ada di dalam keluarga kita. Masa namanya Yohanes? Enggak. Namanya yang bagus itu Sakaria, kata para sanak saudaranya. Udah. Kita nggak usah ngomong ke Ibu Elizabeth. Yuk. Kita sekarang menemui Bapak Sakaria aja. Kita ngomong ke ayahnya aja supaya diberikan nama Sakaria. Yuk. Adik-adik, akhirnya sanak saudara ini menemui Bapak Sakaria. Nah, Pak Sakaria. Kita semua sudah setuju dan sepakat kalau nama bayi atau anak kamu itu dinamain Sakaria aja ya. Kayak nama kamu, cocok kan? Bagus kan? Bagaimana dengan Bapak Sakaria adik-adik? Bapak Sakaria sama seperti Ibu Elizabeth. Dia mengingat akan firman Tuhan yang dia sudah terima. Dia ingat ketika malaikat Tuhan menyampaikan kepada dia 9 bulan yang lalu. Bahwa bayinya harus diberi nama Yohanes. Tapi saat itu kan Bapak Sakaria belum bisa ngomong kan, masih bisu kan. Akhirnya Bapak Sakaria meminta batu dan dia menulis di situ adik-adik. Dia tulis namanya Yohanes. Dan ketika Bapak Sakaria selesai menulis nama Yohanes, mulutnya terbuka adik-adik. Dia bisa berbicara lagi. Dia memuji-muji nama Tuhan. Sanak saudaranya sampai takjub dan terkagum. Dan berita ini menggemparkan di Yehuda. Bapak Sakaria sembuh. Adik-adik, keluarga Bapak Sakaria begitu diberkati. Di usianya yang sudah tua, Bapak Sakaria mendapatkan keturunan. Doanya dikabulkan. Dan Bapak Sakaria mendapatkan kesembuhan, dia bisa ngomong lagi. Nah adik-adik mau nggak belajar dari tokoh Alkitab ini? Ya, tentang Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth. Dia mengingat setiap firman yang disampaikan, diingat dan disimpan serta dilakukan. Ketika malaikat itu mengatakan namanya harus Yohanes, walaupun semuanya berkata Sakaria aja ya namanya, Bapak Sakaria dan Ibu Elizabeth tetap mengingat firman Tuhan dan melakukannya. Tidak, namanya adalah Yohanes dan diberkati. Adik-adik juga sama. Kalau adik-adik mau diberkati, mengalami mujizat, setiap firman yang disampaikan harus diingat ya adik-adik, disimpan dan dilakukan. Pasti ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Amin adik-adik. Yuk sekarang lipat tanganmu, kita sekarang akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami belajar bahwa setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang kami dengar, kami akan mengingatnya Tuhan. Dan kami akan menyimpannya di dalam hati kami dan melakukannya. Biarkan Tuhan hati kami adalah Tuhan memberikan hati yang lembut supaya kami mau melakukannya. Sehingga hidup kami boleh berbuah-buah dan hati Tuhan disukakan. Tuhan memberkati gereja kami, Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan juga memberkati guru-guru di sekolah serta kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ketemu lagi dengan Kak Dede. Hari ini kita mau aktivitas dan ayat emas dengan Kak Dede. Yuk, buat adik-adik yang sudah bisa baca dan tulis, siapin bukunya dan Alkitabnya. Kita sekarang kakak bacain buat yang mau nulis ya. Tanggal 11 Desember 2022. Judulnya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Judulnya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Bahannya dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45 dan ayat 57 sampai 66. Bahannya diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45 dan 57 sampai 66. Ayat emasnya kita buka Alkitab di Mazmur 119 ayat 11. Yuk, kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, sekarang bukunya ditutup, Alkitabnya ditutup, kita siap-siap buat aktivitas. Adik-adik boleh siapin kertas berwarna. Jumlahnya bebas, nanti terserah adik-adik. Warnanya juga bebas. Ukurannya 12 kali 12. Kita siap-siap buat lipat ya. Pertama-tama kita lipat tengah. Setelah itu nanti dibuka, kita lipat lagi tengah sebelah sininya. Setelah itu kita lipat bagi 2. Nanti dibalik, dilipat lagi tengahnya, jadi berbentuk seperti ini ya adik-adik, kanan kiri. Setelah itu dibalik, lipat lagi, bentuknya seperti ini, kanan kiri. Setelah seperti ini, yang atas sebelah sini kita lipat. Nah, nanti jadinya seperti ini. Setelah itu lipat jadi bagi 2. Tapi jangan semuanya disisain sedikit ya adik-adik, sininya itu. Di bawahnya lipat, terus yang ini sininya dilipat jadi kayak segitiga, kanan kiri. Ujung yang sebelah luar dilipat jadi segitiga, kanan kiri juga. Nanti jadinya seperti ini. Setelah itu, tadi kan kakak bilang jumlahnya terserah adik-adik. Nah, kalau adik-adik di rumah punya benang wol, atau aku punyanya pita kak yang kecil, boleh dipakai. Nanti benangnya, ini love-love-nya dari arah dalam, adik-adik buka nih, masukin benangnya. Setelah itu, yang ini masukin ke dalam. Nah, jadi dia mengunci biar tidak kebuka. Nanti adik-adik semua, misalnya adik-adik bikin 5 nih, bikin 5-5-nya di benang yang tadi ya. Terserah adik-adik warnanya mau apa. Nah, nanti kalau jadi seperti ini adik-adik. Nah, jadinya nanti seperti ini. Panjangnya adik-adik bebas, terserah adik-adik mau panjangnya berapa, mau berapa. Jangan lupa ayat emasnya ditulis. Mazmur 119 ayat 11. Sudah ya? Nah, aktivitas kakak hari ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus selalu berkati.